Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mau Ganteng Tegal ya. Sangat bahas fundament PP, nggak usah khawatir. PP bertahan di 0,051, nggak kemana-mana ya. Tapi baru selesai sholat masih pakai peci. Tapi saya akan ngerokok dulu lah, santai, slow ya. Jangan ketubukan, jangan bertakilan. Santai aja, saya bahas. PP akan brilian. Maaf. Oke teman, langsung saja untuk PP. Secara fundament PP lebih baik dari fun. Oke ya. Nanti setelah cuan PP ke depan, jangan main-main dengan meme coin. Saya sarankan nanti member saya, subscriber saya di Sinyal Group juga PP harus cuankan sampai menang. Setelah cuan PP tahun 2027 harus masuk BTC. Kalau altcoin paling Solana, ETH, BNB, XRP, Cardano. Itu pun harus ambil saat bear, nggak sembarangan, bahaya, hati-hati ya. 0504 0,047 jadi serok kaos. Kemudian naik 0,053 di TP, turun lagi kemarin 0,050, nggak sampai 04, dihajar lagi. Jadi lepletnya sangat tipis. Yang short ke bawah belum dapat hasil, yang ngelong ke atas juga belum dapat hasil. Masih dalam pertarungan sangat ketat antara bawah dan atas. Beda koin yang namanya koin pampaman. Ini akan menjadi pertarungan yang sengit, yang dahsyat, larinya akan ada di PP. Yang sabar, holding akan cuan besar. Kenapa saya bilang begitu? Karena nanti di saat altcoin season, mereka para investor akan mencari poin yang aman antara pertarungan supply and demand, pembeli dan penjual. Tidak ada sangkut pautnya dengan developer. Kalau yang investor perang sama investor, penjual sama pembeli, retail sama well, akan tetapi nanti yang gunting siapa debtnya. Kalau debtnya masih pegang banyak, makanya salah satu contoh ini ya tadi sudah saya sampaikan juga. Tapi waktu harga di bawah, harga 40 pertama mainnya sudah saya sampaikan cuan gede di fun sampai 140 rupiah. Dan kemarin turun di 27 waktu akan unlock, pada akan jual saya pun saya larang, masuk aja. Sekarang cuannya udah gede toh. Untuk fun ini fundamentalnya bukan berarti koin jelek. Ini yang paling bagus di antara yang bagus di ekosistem Solana itu adalah fun. Tapi nanti ketika udah cuan besar, kalian sikat habis ya. Karena kedepannya kita nggak ngerti. Ya, dengan suplai maksimumnya 1 triliun. Maksimumnya 1 triliun. Yang suplai totalnya 843 sekian miliar. Artinya suplai yang bisa cetak debtnya sampai total 1 triliun. Kapan waktunya? Gitu ya. Dan yang beredar baru sekitar 3,9 miliar saja. Holdernya baru 127 ribu. Jauh dibanding PP. Ya. Juga MC-nya masih 17, mendekati PP. PP udah 21 lebih. Ya, kita lihat untuk si PP. PP ini lihatin. Suplai maksimumnya 413 miliar. Ya. Kemudian suplai totalnya sama 413 sama. Suplai yang beredar sama. Artinya sudah tidak bahaya dengan adanya developer. Ini nanti akan terjadi pampaman besar-besaran, tapi tunggu waktunya sampai PTCD terjun ya. Ini PTCD-nya 59,22 ngajar lagi, nggak ngajar bener ya. Tunggu aja, tunggu. Ditunggu dan ditunggu. Tuh.
rankingnya akan nambah 1000 order lagi. Waduh, 100 juta koin PP, wah bisa 10 tahun kerja di luar negeri itu. Nanti cuannya wah gila. Mudah-mudahan ya 100 juta koin PP bisa menjadi miliarder lah, doa saya. Kemudian holdernya tuh mau naik 1000 order lagi, 572 mungkin nanti malam. Market cap-nya 21,2 triliun, turun cuma 1,2%. Tipis banget, tipis banget. Tenang aja. Tipis banget. Ya ini entry-nya sekarang entry. Nanti TP-nya di 0,00030 resisten. Ya kalau mau masuk entry di 0,00288 saat ini, ataupun 0,051 sampai 0,050. PP is leading for a breakout bullish momentum. Remain index as a buyer. Deviant support. Tahu nggak? Saya juga yang baca nggak tahu. Tahu kawan? Entry ya, untuk entry di 0,00288 sampai 0,00291. Ini waktu entry. Stop loss-nya di 0,00280. TP-nya di 0,00301. Ya, tipis, nggak apa-apa. PP sedang menguat untuk breakout, momentum bullish tetap terjaga karena pembeli masih mempertahankan supportnya. Aman lah ya. Aman. Ya ini yang menarik nih. Si pengajuan KNR itu lagi digenjot lagi kawan. Mudah-mudahan seperti kan tahun 2028 kan udah halving kembali. Artinya ini harga bawah berkepanjangan, tapi mudah-mudahan akhir tahun ini PAM nyambung siapa itu Umi, saya lagi laris di Umi, tapi saya ya doakan saja belum mendapatkan janda yang mateng gitu, janda yang mateng paling nggak anak satu gitu ya. Ini Jakarta hari ini Jakarta Timur hari ini mau meluncur ke Tegal, saya bilang jangan. Perawan 25 tahun, dia butuh pembimbing laki-laki yang bisa menuntun dia hidup yang lebih baik dalam arti agamanya gitu. Pas melihat background saya di Omi gitu ya, S1 kawan, tapi bapaknya Betawi, ibunya Sunda. Dia tuh pacaran nikah gagal, saya iseng-iseng, saya tembak aja langsung, mau nggak nikah sama saya? Cocok dah kalau mau nikah dah. Foto asli nggak? Asli, nggak palsu, cantik bener, iya. Siap meluncur. Nanti dulu, saya belum berani. Baru kenal beberapa jam langsung minta dikawin ki piye toh? Wedokan kok akeh temen yo. Wedokan lagi pada bingung apa rebutan laki-laki. Makanya sekarang banyak janda yang ceraikan suami di pengadilan runtung-runtungan begitu. Setelah beredar wang sana ya, laki-lakinya sih santai aja, cuek aja lah, itu nggak nafkahi toh. Iya toh, kalau orang yang untung saya waras, kalau orang yang nggak waras kan langsung keluar aja lah. Kalau nafsu sih murah ya, cepet 2 cepet juga sudah dapat kayak bidadari kan, jumlahnya banyak. Kalau untungnya saya nggak begituan gitu. Makanya yang mungkin banyak yang menduda laki-laki nggak mau nikah lagi ya, ngapain juga ya pusing-pusing amat, mending kita jajan kan. Jajan gocap aja ada katanya, pusing-pusing amat gitu ya. Itu mungkin kayak gitu. Banyak perempuan endingnya sih kalau menurut saya janda ya, yang sudah tua-tua ya, bukan semua orang di kampung-kampung yang udah tua-tua itu akhirnya pada ke Jakarta jadi PRT sampai seumur hidup biasanya. Sampai tuanya itu kebanyakan tuanya itu kapiran tuh, nggak kapiran. Dia punya anak 2, tetangga-tetangga saya itu banyak di Pekalongan sana. Setelah tua itu anaknya itu udah menjauh karena anaknya udah kehidupan dengan keluarganya. Anak satunya udah kehidupan sama keluarganya, sedangkan ibunya hanya cari uang aja ke Jakarta, nggak ada selesainya sampai tahu-tahu tua kan. Begitu tua pulang ke rumah dia bingung mau ikut anak sudah cuek
istrinya nggak kenal, cucunya nggak kenal. Akhirnya biasanya ikutnya saudaranya, ikut bajunya atau adiknya, tahu-tahu meninggal banyak kayak gitu. Tahu-tahu udah sampai tahu-tahu tua meninggal tuh banyak gitu. Ya akibat kesalahannya sendiri. Waktu itu cepet ini ya, cepet berjalan. Apa ini? Beberapa banyak dompet yang memegang PP meme coin. Waduh, menurut data dari Twitter, dari Interscan terdapat 571.613 alamat dompet yang memegang PP coin. Wah, di Interscan mantap kawan-kawan. Aduh, ini jelas berada di sisi tertinggi dari meme coin utama. Wah, tetapi meme coin terbesar kedua, meme coin terbesar yang kedua di ETH masih kalah yang terbesar Shiba. Yang terbesar memang Shiba yang memiliki jumlah luar biasa sebanyak sekian. Itu masih pada ini sih, sakuternya berarti banyak. Ya kita milih yang PP karena dompetnya masih banyakkan Shiba, banyak sudah membeli Shiba. Karena tahun 2021 itu perhitungannya begitu ya. Jadi beberapa banyak dompet pemegang PP meme coin. Menurut data dari Twitter Interscan terdapat 571.613 alamat dompet yang memegang PP meme coin. Interscan ini jelas berada di sisi tertinggi dari meme coin utama, tetapi meme coin terbesar kedua di Ethereum masih kalah dari terbesar Shiba. Yang memiliki untuk Shiba itu ada jutaan, 1,6 juta alamat pemegang. Waduh, sakuternya Shiba numpuk. Pantesan kemarin 0,6 waktu tahun 2024, 0,4 PP, 0,6 Shiba langsung disikat 20 miliar dijual. Itu si Justinson itu yang jual, makanya langsung longsor. Ya, kacau. Mantep pokoknya lah. Harga PP mungkin akan mulai tren naik baru setelah mengakumulasi likuiditas dari titik terendah baru-baru ini di bawah 0,00007 ya kemarin ya. Ini kan udah masuk 009 lagi ya, udah masuk 0 berapa ini? Masuk 002.287. Kemarin pas masuk 0,0077 kayaknya kemarin, 0,047 itu kemarin untuk IDR ya. Pokoknya semangat, tunggu BTCC turun juga, ini lagi naik lagi ya. Pokoknya koin brilian lah ke depan, tinggal kita tunggu saja untuk lebih aman saya rasa di PP. Mungkin itu aja, saya agak panas sekali cuaca hari ini, keringetan saya juga baru keluar ya, nggak terasa besok udah hari Kamis lagi ya. Pokoknya yang positif diambil, yang belum ditendang. Nanti kalau ada info yang wow lagi malam saya bikinkan video. Tapi ini belum ada info yang wow, yang mana ya secara fundamen lebih baik itu. Dan market lagi sideways, semua nggak tahu nunggu apa ya, nunggu Katram atau nunggu Tarman ya. Oke, yang positif diambil, yang belum ditendang tetap dior. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan meme mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP, mak nyos, cos, merdeka.